Di sini saya Chandra Bagja Prayoga. Saya merupakan mahasiswa PPG Dalam Jabatan tahun 2022. Kebetulan saya di sini mempunyai tugas yaitu mewawancarai pakar ataupun dosen, dan kebetulan saya memilih Bapak untuk menjadi narasumber. Ya, sebelumnya terima kasih. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Bapak bisa perkenalkan diri terlebih dahulu mungkin. Tugas Bapak di mana mungkin Pak? Oh, tugas di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, program studi pendidikan sentra Tasik, seni drama, tari, dan musik. Yang saya alami di sekolah di SMP Negeri 2 Cimerak, bahwasannya saya menemukan di SMP Negeri 2 Cimerak pasti belajar siswa itu masih rendah mungkin Pak. Hal ini menurut pandangan Bapak sebagai praktisi atau yang lebih memahami, mungkin ini disebabkan oleh apa ya Pak? Kalau motivasi belajar pasti terkait dengan konteks di mana siswa itu berada, konteks sosial, konteks keluarga, kontekstualnya ketika dia berada di lingkungan keluarga yang mendukung, pasti motivasinya lebih tinggi. Kemudian, nah ini jangan dilupakan psikologi siswa ketika masuk usia SMP itu kan kecenderungannya lebih menurut kepada temannya daripada kepada orang tua. Jadi pengaruh dari lingkungan sebayanya itu lebih besar kadang. Nah, berarti motivasi internalnya dipengaruhi juga oleh faktor sosial di mana dia tinggal dan belajar. Seperti itu mungkin. Jadi ada faktor yang dari diri sendiri, kemudian dari lingkungan sekitar, baik dari teman, keluarga, ataupun dari sekolah. Tapi yang paling presentasi yang paling menyebabkan motivasi tersebut ya pasti di keluarga. Oh iya. Ketika banyak mengapresiasi, pasti termotivasi, banyak melihat, banyak apapun pasti termotivasi diri sendiri. Kemungkinan-kemungkinan yang timbul dari misalkan pembelajaran di kelas atau dari gurunya, apakah itu ada kecenderungan untuk mengakibatkan motivasi siswa rendah juga untuk belajar, misalkan belajar seni budaya mungkin itu Pak? Bisa mempengaruhi, tapi presentasinya mungkin tidak sebesar dari keluarga kalau di pengaruh dari sekolah. Iya. Karena kan waktu anak itu lebih banyak di keluarga. Iya. Di sekolah mungkin cuma 8 jam, tapi sisanya kan di rumah. Walaupun di sekolah, kemudian faktor guru, teman-teman sekelasnya itu bisa juga mempengaruhi motivasi dia untuk belajar. Pandangan Bapak terkait motivasi belajar siswa yang rendah, itu kita sebagai guru harus melakukan pembiasaan atau apa mungkin Pak? Oh iya, untuk mengatasi motivasi belajar, pasti langkah pertama harus menganalisa dulu, didiagnostik dulu kira-kira penyebabnya apa, biar pengobatannya pas. Kalau pengobatannya pas kan pasti sembuh ya gitu ya. Jadi langkah pertama pasti analisa, diagnostik. Setelah itu baru menentukan langkah-langkah selanjutnya. Kalau misalkan faktor penghambatnya itu dari keluarga, misalkan yang broken home, kan banyak anak yang broken home, itu obatnya kira-kira bagaimana. Nah, itu bisa dilakukan komunikasi dengan orang tua. Nah, kadang anak yang tidak menurut pada orang tua karena broken home, tekniknya dengan pendekatan teman sebaya yang paling dekat, ataupun bisa dengan guru yang kira-kira sangat dekat dengan dia, biar dia bisa curhat, bisa apapun terbuka, akhirnya bisa sedikit demi sedikit mengubah perilaku, kemudian motivasinya pun berubah gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ini yang kedua ya Pak. Di sekolah saya juga terlihat mungkin banyak siswa yang memiliki literasi membaca yang kurang baik.
Menurut Bapak, faktor-faktor penyebab dari literasi siswa yang kurang baik itu disebabkan oleh apa ya, Pak? Oh, ini jelas pengaruh ke kemajuan teknologi itu sangat berpengaruh. Makanya ketika siswa kita terlalu over menggunakan teknologi informasi, ini akhirnya mereka belum bisa menyaring. Nah, inilah tugas orang tua, guru untuk menyediakan literasi-literasi yang pas dengan usia anak sekolah. Jadi tidak over ke mana-mana literasinya. Berarti orang tua pun harus paham tingkat psikologi anak untuk kira-kira usia SMP literasi seperti apa yang dibutuhkan. Orang tua pun harus banyak belajar lagi. Di sekolah kan sudah ada perpustakaan ya, tetapi di jam-jam tertentu misalkan jam istirahat ataupun jam pembiasaan waktu literasi, siswa itu jarang yang hadir gitu, Pak. Bahkan kalaupun ada yang hadir masih 1 orang atau 2 orang gitu, yang lainnya masih ya acuh tak acuh kalau bisa dibilang begitu, Pak. Oke, satu bisa jadi desainnya ataupun literasinya kurang menarik. Salah satu. Kemudian karena anak kan ini di lingkungan sekolah, sebelum biasa itu pasti harus dipaksa dulu. Diawali dengan paksaan, nanti lama-lama jadi biasa. Kemudian si pihak sekolah pun harus tahu kebutuhan anak. Kira-kira anak kalau disajikan literasi buku-buku yang misalkan kaku, apakah menarik tidak, apakah bisa diolah lagi menjadi digital atau dengan pola game-game, terus dieksplor kira-kira anak menariknya gimana nih di sekolah itu. Jangan bosan untuk selalu berubah di sekolah itu. Untuk selanjutnya ya Pak, saya melihat juga bahwasannya siswa-siswa khususnya kelas 7 untuk lagu-lagu wajib nasional atau lagu-lagu nasional itu kadang ada yang tidak hafal liriknya gitu Pak, ataupun ada yang hafal tetapi fales gitu. Jadi pas awal-awal masuk ke kelas 7 itu saya selalu menemukan hal seperti itu gitu Pak. Ya, faktor sebelumnya pasti jelas ya. Itu kan hasil apresiasi, hasil kreasi dari sebelumnya dari tingkat SD mungkin. Itu dari salah notasi ataupun salah lirik itu bisa terjadi. Kemudian faktor lainnya anak ini kan cenderung masuk di usia adolesen ya. Iya. Anak SMP itu sedang kita suaranya itu sedang berubah-berubahnya. Kadang-kadang malu untuk nyanyi anak SMP itu. Jadi kadang dia ikut-ikutan ke temannya salah ikut salah. Jadi falesnya bareng. Untuk pembelajaran yang bisa diterapkan supaya sedikitnya mengubah atau perbaiki dari permasalahan tersebut, mungkin apa yang bisa saya lakukan ya Pak terkait hal tersebut menurut pandangan Bapak? Oh, itu kan masuk di motorik kita suara ya pasti harus selalu diulang atau harus sering berlatih intinya. Sering latihan pasti itu akan terbiasa pita suara untuk mengeluarkan nada-nada yang pas. Harus selalu dilatih untuk mendapatkan keterampilan yang lebih baik. Kalau hanya sekilas-sekilas mungkin lupa lagi. Itu di drill. Oh iya, Terus drill ya. diulang-ulang. Berarti pelatihan secara berulang itu terus misalkan didengarkan video-video tentang lagu-lagu wajib nasional, apakah itu juga bisa sedikitnya merubah mungkin Pak? Ada impact-nya gitu? Bisa Iya. bisa mengapresiasi, tapi lebih dahsyatnya lagi dia mencoba Oh iya. mengapresiasi mungkin hanya mendengar, kemudian masuk sedikit, yang lainnya lupa. Tapi kalau dia mencoba, oh nada ini kurang sekian, lebih kena lagi untuk perubahan di nyanyinya. Yang keempat, terkait relasi guru dengan orang tua siswa. Terkadang kan kalau misalnya kita lihat di masa-masa sekarang ini terutama
sepertinya gitu siswa itu terlalu bebas gitu Pak kalau misalkan di rumah. Jadi untuk belajar itu motivasinya pasti terlalu rendah. Mungkin ini juga diakibatkan karena tidak terlibatnya atau baiknya hubungan antara guru dan orang tua. Harus bagaimana mungkin Pak? Ya, Ketika di sekolah pasti kan rata-rata ataupun kebanyakan ada guru BK. Dia bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di anak. Kemudian untuk relasi dengan orang tua, ini pun jadi faktor penyebab ketika sumber daya manusia di orang tuanya atau belum paham tentang pendidikan anak, selalu belajar. Nah, sebaiknya ini komunikasinya harus intens. Makanya di sekolah itu kan ada paguyuban. Nah, itu salah satunya untuk mengefektifkan komunikasi antara guru atau pihak sekolah dengan orang tua. Nantinya itu bisa mengkomunikasikan masalah, kemudian menghasilkan solusi ketika anak di sekolahnya dirangsang dengan kegiatan-kegiatan seperti apa. Nah, di rumah pun harus nyambung kegiatannya. Jadi relasinya itu nyambung. Di sekolah A, di rumah pun harus A nyambung. oh, Itu iya. akan efeknya lebih terasa. Jadi intinya komunikasi sekolah dan orang tua harus nyambung. Untuk masalah selanjutnya ya Pak, ini terkait dengan guru belum maksimal dalam mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif gitu. Terkadang saya sendiri gitu Pak, kalau misalkan di kelas memang dari rumah kita sudah menyiapkan gitu, misalkan pakai PPT atau medianya apa gitu. Tapi kalau setelah selesai dilakukan pembelajaran itu masih ada rasa kurang maksimal gitu. Terkait hal tersebut mungkin ada beberapa faktor penyebabnya. Mungkin dari Bapak bisa menjelaskan apa saja mungkin faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Ya, ini kan kompleks ya ke kegiatan pembelajaran, bukan hanya di model, mungkin juga di penguasaan kelas, kemudian media itu sangat berpengaruh, kemudian kompleks keterkaitan satu dengan yang lain. Ketika guru merasa kurang maksimal itu justru bagus. Itu dia ketika kurang maksimal akan selalu mencari yang terbaik, berinovasi lagi daripada dia merasa puas kan. Lebih baik tidak maksimal, akhirnya selalu mencari terbaik. Dan pasti tiap kelas atau tiap rombel pun pendekatan atau tekniknya beda. Karena apalagi sekarang kan karakteristik siswa tiap orang harus dikuasai guru. Iya. Jadi wah betapa kompleksnya kompetensi guru saat ini dengan pelayanan siswa yang kompleks juga. Wah. Jadi lebih baik guru tidak merasa puas, pasti berinovasi terus-menerus. Iya, terima kasih Pak. Jangan puas ya. Iya. Terus yang selanjutnya mungkin Pak nih, yang keenam, dalam hal yang berhubungan ini dengan mata pelajaran saya terutama ini terkait dengan hubungan literasi numerasi di pelajaran seni budaya. Sebetulnya itu kan terintegrasi langsung dengan proses pembelajaran, tidak terpisah karena numerasi pun numerasi dasar. Oh iya. Numerasi dasar. Ya nantinya kan ketika numerasi dasar terintegrasi dengan proses pembelajaran, misalkan untuk seni budaya menghitung skala di sini rupa itu kan numerasi dasar. Iya. Tidak harus selalu numerasi itu berkaitan dengan matematika. Iya. Kan yang dasar-dasarnya bisa terintegrasi dengan kegiatan di seni budaya. Itu bisa langsung walaupun mungkin tidak eksplisit, tidak secara eksplisit terlihat, tapi pengaruhnya itu dapat ketika proses belajarannya. Oh, iya. Itu untuk numerasi dan literasi. Kalau literasi itu kan di penguasaan lagu pun literasi sama. Dia cepat menangkap, menghafal, itu kan dasar-dasar literasi. Iya. Di numerasi bukan hanya di seni rupa, di seni musik pun
di nada-nada kan dia Iya. bisa menghitung nada, Ritme itu mungkin ya. dasar ritme, nyambung. Iya, iya. Jadi intinya terintegrasi dengan proses pembelajaran. Kalaupun di RPP mau dicantumkan, boleh saja sih. RPP kan yang penting paham gurunya. Eh, Mungkin ya terkait literasi numerasi ini memang boomingnya sekarang karena dilakukan di pembelajaran abad ke-21 mungkin ya Pak. Padahal sebelumnya juga dari kurikulum sebelum-sebelumnya berarti numerasi itu sudah terkait sebenarnya dengan bidang seni budaya mungkin ya Pak. Betul, sudah. Iya. Pertanyaan terakhir ini terkait dengan guru belum bisa memaksimalkan atau memanfaatkan teknologi dalam menyampaikan materi pembelajaran. Iya, Oke, berarti kaitannya dengan teknologi sebagai media ya. iya, Biasanya penggunaan media itu kan tergantung juga dengan tujuan pembelajaran dan materi apa yang disampaikan. Nah, kadang juga tidak semua materi ataupun tujuan pembelajaran membutuhkan media dari teknologi informasi. Nah, itu salah satu penyebab. Kemudian bisa juga dari kemampuan guru itu sendiri. Nah, selain kemampuan, kemudian motivasi guru itu sendiri. Kadang dia tidak selalu mencari yang baru. Misalkan sudah dapat yang itu aja terus. Tidak mau berkembang. Akhirnya itu tidak mau mencoba intinya. Padahal kan di guru harus selalu kreatif karena tiap tahun ataupun anak itu selalu berubah kebutuhannya. Nah, keterkaitan dengan teknologi informasi, apalagi guru-guru yang senior, itu kan bukan lagi zamannya mengajar anak zaman sekarang dengan model atau media yang pernah dia gunakan di masa lalu. Berarti orientasinya bukan lagi ke dia, tapi ke peserta didik. Kira-kira peserta didik butuhnya apa, kecenderungan seperti apa. Nah, itu yang harus selalu dimaksimalkan atau dilayani kebutuhan anak itu. Itu pasti kebutuhan media teknologi informasi terkait sekali dengan anak-anak saat ini kan. Jadi intinya guru harus selalu berinovasi lah. Harus selalu mencari, belajar sesuatu berkaitan dengan kebutuhan anak peserta didik. Fokus, insya Allah barokah kalau fokus di peserta didik. Ya mungkin terima kasih banyak Bapak atas pemaparannya dan solusi-solusinya. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan di sekolah yang saya ampuh khususnya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.